Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Pratama. Jadi aliran kebatinan perjalanan itu menjelaskan bahwa anak cucu yang berasal dari aliran leluhurnya sendiri dan mengenal ajaran ketuhanan, yaitu ujung-ujungnya asal dari Tuhan, maka kita berpulang juga akan kembali ke Tuhan. Sebetulnya kan kepercayaan di Indonesia itu banyak. Dewasa ini sekarang kepercayaan itu ada wadah tunggalnya, itu yang namanya MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia gitu. Salah satunya itu ada organisasi aliran kebatinan perjalanan gitu. Nah, di aliran kebatinan perjalanan itu dibagi-bagi atau mungkin daerahnya itu tersebar di beberapa daerah, tidak hanya di Ciparai ini. Ada ya di Jawa Baratnya Ciparai, mungkinnya di Kabupaten Bandungnya, ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Lampung, dan di beberapa daerah lainnya. Organisasi itu terbentuk adanya tokoh. Ada tokoh kalau di perjalanan, organisasi perjalanan itu ada 3 tokoh. Nah, yang pertama itu Mama Mei Kartawinata, yang kedua Mama Rasid, yang ketiga Mama Sumitra. Nah, makam atau pasarean Mama Mei itu ada di Ciparai. Mungkin cerita singkatnya, di tanggal 17 September tahun 1927, tepatnya di Subang, Cilelei, Cimerta, Mama Mei dan kedua tokoh lainnya mendapatkan wangsit, petunjuk atau wahyu atau pencerahan di zaman itu. Nah, kenapa disebut aliran? Karena aliran itu artinya kocoran atau aliran. Jadi ketika kita sebagai anak cucu pasti punya leluhurnya. Nah, disebut aliran di sini berarti tetesan atau titisan dari leluhur, atau istilahnya turun temurun aliran itu. Aliran kebatinan perjalanan, karena disebut batin ini karena istilahnya lebih identik dengan spiritualitas atau mungkin secara rohani gitu. Nah, perjalanan di sini kalau misalkan di ajaran yang diorganisasi oleh AKP ini, perjalanan di sini maksudnya adalah perjalanan hidup. Di kita itu ibadah itu bukan artinya sembahyang atau gimana-gimana, tapi ibadahnya di sini itu menjalankan kebaikan antar sesama. Sesama itu bisa sama manusia, sama makhluk hidup gitu ya, hewan, tumbuhan, serta unsur-unsur seperti api, angin, air, bumi, ibu pertiwi, rama angkasa. Jadi kita harus menjalin istilahnya apa ya, secara kesejatian mungkin dengan beliau-beliau itu. Nah, untuk peribadatan mungkin secara pandangan umum agak berbeda dengan pandangan umum, karena kalau di sini peribadahannya tidak identik dengan ritual gitu. Kalau untuk ritual itu beda lagi. Kalau di kita itu bukan ibadah, itu hanya sekedar ritualan. Kalau di organisasi kita kan tadi nyokoknya atau bersumbernya itu dari ajaran Kasundaan. Identik bahasanya juga bahasa Sunda sebetulnya. Mungkin dari, kalau secara umum, cara mantra atau doanya bahasa Sunda, cara adatnya itu menurut adat kebudayaan Sunda gitu, identiknya ke arah sana. Kalau misalkan konsepsi tentang ketuhanan kan, kalau di sini Tuhan itu sebetulnya tidak bisa digambarkan gitu. Jadi orang hanya sekedar memanifestasikan, manifesto Tuhan itu seperti apa. Salah satunya kan mempunyai sifat yang umum itu welas dan asih. Nah, kalau di kita itu pengertian tentang ketuhanan sebetulnya jangan dulu jauh gitu. Kan soal rasa saja, anatomi rasa yang ada di dalam diri juga kita kan sulit untuk menjelaskannya, apalagi mengenai konsepsi ketuhanan.
27. Nah, sering diperingati tiap tahunnya di tanggal 17 September tahun Masehinya gitu. Terus itu yang ke satu, yang keduanya suka ada perayaan atau hari tahun baru Tangga Puarsa, kalau orang Sunda nyebutnya Tangga Puarsa, satu sura. Kalau di Jawa mungkin terkenalnya identik dengan satu suro. Kalau di Muslim mungkin satu Muharram. Jadi tanggalnya itu tidak terlalu berjauhan antara satu Muharram sama satu sura. Di tanggalan seperti itu. Kalau misalkan di Muslim mungkin tahun Muharram ya, atau ya tahun Muharram. Kalau di kita itu tahun Saka, tahun baru Saka sebutannya gitu. Hijriah, atau di Muslim Hijriah, kalau di kita tahun baru Saka. Selain tadi dari 17 September, satu sura, ada juga acara 1 Mei. 1 Mei itu kelahirannya Mama Mei, jadi sering diagendakan atau diacarakan. Selanjutnya mungkin 1 Juni kelahiran Pancasila, itu sering dirayakan juga, karena mungkin kalau di sini ada tagline-nya itu, kalau tagline kebangsaannya itu, dasar Pancasila telah menjadi dasar negara, mudah-mudahan menjadi dasar salira. Jadi artinya di 1 Juni juga sangat, orang-orang penghayat yang ada di AKP ini sangat erat kaitannya dengan Pancasila, jadi sering dirayakan juga di 1 Juni. Kalau di momen-momen biasanya mungkin di Sukra Kliwon atau di Jumat Kliwon. Kurang lebihnya acara-acara besarnya itu di tanggal-tanggal sekian, ya. Kebudayaan atau orang-orang penghayat yang ada di daerah Ciparai itu ada di bawah naungan, kalau di kita itu ada di bawah naungan organisasi aliran kebatinan perjalanan. Nah, bisa belajarnya lewat organisasi tersebut, misalkan secara administrasi atau komunikasinya bisa lewat akun-akun resmi organisasi, atau mungkin bisa juga datang ke tempat-tempat langsung. Contohnya kalau di Ciparai kan ada di Pasewakan Ciparai, akang-akang, teteh-teteh semua bisa sowan langsung datang ke sini gitu. Kalau untuk misalkan belajar, kita bisa sharing aja bentuknya. Kalau misalkan ini kan saya juga masih dalam tahap pembelajaran, jadi istilahnya kita mah lebih sharing aja lah, iya, kurang lebihnya gitu Kak. Salah satu pandangan pribadi atau harapan pribadi mengenai penghayat itu, mungkin saya inginnya ada sedikit meluruskan aja ketika ada stigma-stigma negatif. Contohnya ketika orang mendengar kata penghayat atau kepercayaan, kan itu identiknya sama orang-orang klinik, animisme, dinamisme. Terus ketika mendengar kata aliran, kan identiknya sama aliran sesat atau gimana gitu. Terus selanjutnya ketika ada ritualan di kalangan orang budayawan atau orang penghayat, ketika menggunakan sesajen, kan itu masih identiknya seperti untuk makhluk-makhluk halus, jin, setan dan sebagainya. Mungkin harapan untuk sementara ini, saya berharap bahwa pengertian secara itunya mungkin lebih diluruskan kembali, bahwa kita itu sebetulnya tidak seperti apa yang ada mungkin kalau dalam pandangan umum, seperti yang ada dalam film-film atau mungkin berita-berita yang selebaran di halayak umum sekarang gitu. Jadi intinya kita itu tidak seperti yang dijelaskan di sana mungkin gitu. Harapannya mungkin ketika tak kenal maka tak sayang. Jadi ketika kita saling mengenal, saling menghargai, rukun pada sama hidup, kita juga pasti bakal, mungkin kalau yang belum tahu, akan punya perspektif atau sudut pandang baru mengenai penghayat, mengenai kepercayaan, mengenai aliran kebatinan ini gitu.
Itu kurang kurang lebihnya seperti itu, Kang.